Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah selalu mensupport dan mendukung channel Solusi Hutang MB. Ya, bagaimana video saya upload dari kemarin sampai hari ini itu masih samar-samar juga di dalam pemikiran Anda. Masih juga bertanya soal resiko ini bang, resiko ini bang, resiko ini bang. Tapi tetap aja ya, yang namanya galbay pinjol masuk ke dunia pinjaman online tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita ngomongin A, dia akan pertanyakan lagi soal A. Kita ngomongin B, dia akan pertanyakan lagi soal B. Itu sudah hukum alam kalau kita sudah bermain dengan pinjaman online. Oke, kali ini yang mau saya bahas adalah resiko gagal bayar di Akulaku per Desember 2023 akhir tahun ini. Ya, kenapa abang pilih ini bang? Ya, banyak yang bertanya sama saya di dalam ruang komentar, dikirimkan via DM, habis itu via WhatsApp, via email, masih bertanya soal Akulaku. Ya, walaupun kita tahu ya, paylater Akulaku sedang dibatasi oleh OJK, tapi tetap saja orang masih ketakutan, orang masih kecemasan, orang mau menemukan jawaban di balik ketakutan mereka ini seperti apa sih. Nah, ini tepat banget buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar di Akulaku. Simain video ini sampai habis. Ya, jangan di skip-skip, jangan buruan masuk ke kolom komentar, tapi simain dulu, dengerin dulu apa yang sedang dibahas, apa yang sedang dijawab oleh Medi Brony gitu loh. Ya, kalau Anda buru-buru lari ke kolom komentar, takutnya yang sudah saya jawab malah Anda pertanyakan lagi. Ya, kayak gitu buat teman-teman semuanya. Dan yang belum mensupport channel ini, disupport juga, didukung juga. Sayang banget kan Anda sudah masuk di sini tapi tidak melakukan tindakan apapun. Minimal apresiasi juga lah channel ini sebagai bentuk dukungan dari teman-teman semuanya. Dan yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Resiko gagal bayar di Akulaku per Desember 2023 menjelang kita pergantian tahun ya. Sebentar lagi kita pergantian tahun, habis itu kita masukin bulan suci Ramadan juga ya. Nggak berapa lama dari pergantian tahun kita masukin bulan suci Ramadan. Tapi perkara pinjol tidak selesai-selesai ya. Yang menjadi korban pinjol makin banyak, bukan makin berhenti, makin banyak. Ya, itu disebabkan kenapa? Hampir semua dari kita mempunyai yang namanya smartphone, ya, yang mempunyai yang namanya gadget. Ya, sementara iklan mereka ada di semua media sosial, ada di semua jaringan internet yang ada saat ini. Ya, jadi wajar banyak orang yang masuk ke dalam dunia paylater, pinjaman online. Iklannya bertaburan. Ya, iklannya menarik ke orang-orang supaya melakukan peminjaman, walaupun terkadang iklan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Itu yang kebanyakan terjadi ya. Tapi apa boleh buat, orang-orang tetap aja karena ketidakbijakan mereka dalam menggunakan smartphone mereka, akhirnya mereka terjebak dengan dunia-dunia pinjaman online. Ada yang berawal dari iseng-iseng, ada yang berawal dari coba-coba, ada yang berawal dari sebuah kepenasaranan, ada yang ingin menjawab keraguan mereka, nyemplung benaran ke pinjaman online. Bayangin, gila gitu. Dan ini tidak akan diurus oleh OJK. Anda yang sudah masuk ke dalam dunia pinjaman online, terutama pinjol legal, tidak akan diurus oleh OJK. Walaupun OJK berdalih, pinjamlah ke pinjol legal yang telah resmi terverifikasi. Giliran ada permasalahan nanti Anda dengan pinjol resmi, OJK tidak mau tahu. Anda cuma dianggap sampah. Oke, kita nggak bahas itu. Kita bahas risiko gagal bayar di Akulaku. Banyak yang bertanya, Anda boleh lihat di sini, Akulaku teror terus nih, pusing. DC Akulaku barusan datang bang, bahas Akulaku bang. Ada 3 yang bertanya. Ini hanya saya ambil 3 dari sekian banyak pertanyaan yang masuk. Oke, kita bahas soal Akulaku. Siapa yang tidak tahu dengan Akulaku? Pinjol yang kelasnya sudah cukup besar. Ya, mulai dari mereka mengantongi izin multifinance sampai mereka memiliki izin P2P lending. Mereka ada 2 versi, ya. Ada dari P2P-nya, ada dari paylater-nya. Ya, itu dari Akulaku. Kalau untuk paylater mungkin Anda sudah nggak heran lagi ya dengan limit yang diberikan Akulaku, mungkin limit belanja dan macam-macam. Habis itu dari P2P, mereka juga mempunyai satu lagi produk mereka yang namanya Asetku. Habis itu selain Asetku itu ada namanya dana cicil.
Ya, dua ini mempunyai perbedaan. Antara asetku dan dana cicil itu mempunyai perbedaan segi lama dari pencairan dan proses-proses yang dilewati. Siapa yang tidak kenal dengan Aku Laku? Ya, penyedia layanan yang cukup besar yang ada di Asia ini. Ya, mungkin teman-teman sudah nggak heran lagi. Dan saat ini juga Aku Laku sudah bertaburan ada di konter-konter handphone. Ya kan? Mereka juga menawarkan untuk pay later, Anda beli barang juga bisa. Semuanya mereka lengkap. Apa yang terjadi kalau kita tidak mampu bayar di Aku Laku? Seperti itu nggak pertanyaan teman-teman semuanya? Ya, coba isi dulu. Siapa yang gagal bayar atau tidak mampu bayar, telat bayar di Aku Laku? Isi dulu di kolom komentar. Apa yang menjadi ketakutan dan apa yang sudah terjadi selama Anda telat bayar di Aku Laku? Ya, kalau untuk risiko dari Aku Laku sendiri, OJK telah menjelaskan. Karena mereka adalah pay later, ya, izin mereka juga multi finance, mereka terdaftar dan resmi di Otoritas Jasa Keuangan, otomatis Anda akan masuk ke dalam BI checking. Ya, kalau Anda telat bayar, kalau Anda gagal bayar, tidak mampu bayar, resiko terakhirnya BI checking. Ada nggak bang debt collector yang datang ke rumah seputaran kalau kita galbay di Aku Laku? Tentunya akan ada. Tapi ya, untuk debt collector yang datang ke rumah sebenarnya ini bukan patokan awal dari kita. Karena kedatangan debt collector ke rumah itu bergantung juga kepada kondisi diri Anda. Bagaimana cara Anda menyikapi hal ini? Ketika berkomunikasi, ketika membalas chat, ketika berhadapan langsung dengan para debt collector. Ya, kebiasaan dari debt collector, dia tidak pernah menyia-nyiakan, menyia-nyiakan kesempatan ketika ada debitur atau nasabah, ketika saat itu mereka berhadapan atau via telepon yang menunjukkan suatu kelemahan. Kebanyakan dari kita belum apa-apa berbicara dengan debt collector sudah baper duluan, sudah ketakutan duluan, sudah grogi duluan. Apa mau dibicarakan lagi? Ya, padahal debt collector hanyalah anggota atau sebuah karyawan di perusahaan itu, atau karyawan dari pihak ketiga mereka yang menjalin kerjasama dengan perusahaan itu. Tapi kita beranggap debt collector pemilik perusahaan itu. Ketakutan kita seperti itu. Ya, jadi walaupun Aku Laku ini dia sudah mengirimkan debt collector lapangan mereka sampai ke rumah, bukan berarti Anda di semua daerah akan dikunjungi. Ya, makanya saya bilangin bergantung kepada cara Anda menyikapi dan menanggapi mereka, baik itu berhadapan secara langsung maupun via telepon dan via WhatsApp. Ya, kalau untuk risiko yang paling berat yaitu tadi BI checking. Di luar dari itu nggak ada. Ya, kalau untuk kunjungan debt collector itu bukan risiko namanya. Ya, itu memang sudah prosedur gitu loh. Nggak semuanya Anda bilangin resiko. Kalau resiko itu kita tidak mampu bayar, apa yang akan kita terima? Ya, tapi kalau kedatangan debt collector itu sudah prosedurnya, ada dalam SOP-nya, ada dalam aturan OJK. Ya, ini dibilang juga didatangi debt collector itu resikonya. Enggak, itu enggak resiko. Debt collector yang datang ke rumah dengan debt collector yang melakukan penagihan via WhatsApp konsepnya sama. Sama-sama melakukan penagihan. Makanya saya bilangin, ketika ada debt collector dari Aku Laku ini mau datang ke rumah Anda atau sudah datang ke rumah Anda, itu bukan resiko dibalik telat bayar atau gagal bayar, tapi itu prosedur yang harus dilakukan. Ya, Anda nggak lihat dari POJK itu, ketika dari misalnya ada debitur yang bermasalah, pihak dari pinjol ini boleh menjalin kerjasama dengan para penagih-penagih hutang yang benar-benar telah legal, telah resmi dan memiliki izin. Ya, boleh. Jadi teman-teman itu terkadang salah asumsi. Dia bilangin debt collector yang datang ke rumah itu adalah risikonya. Enggak, itu prosedurnya kok. Ya, debt collector datang ke rumah ngapain? Menagih. Debt collector via telepon ngapain? Menagih. Ya, via WhatsApp ngapain? Menagih. Via email menagih. Ya, yang resiko itu adalah BI checking tadi itu. Apa nanti dampaknya bang? Dampaknya ya mungkin kita akan kesulitan melakukan peminjaman ke depannya. Ya itu risikonya yang paling berat. Kalau soal DC datang itu bukan risiko, tapi kitanya yang selalu mendramatiskannya. Kebiasaan dari teman-teman itu, kalau DC sudah datang ke rumah biasanya grogi,
biasanya nggak tenang. Alasannya apa ya? Mungkin takutnya debt collector teriak-teriak, nanti kedengaran sama tetangga, kedengaran sama teman, kedengaran sama suami, kedengaran sama istri, kedengaran sama orang tua. Kan itu yang jadi penyebabnya. Berarti ada satu hal dong yang mengganjal dalam diri Anda. Hal apa itu Bang? Ya mungkin ketidakjujuran Anda, ketidakterbukaan Anda, atau ketidakmampuan Anda menerima keadaan Anda hari ini. Ya, ini yang selalu dipertanyakan dari teman-teman semuanya ini kan. Dia bertanya di sini, aku laku teror terus nih, pusing. Terkadang dia melakukan penagihan biasa, menelpon biasa, ngechat biasa. Ya, mungkin sampai detik ini tagihan Anda di aku laku belum dibayarkan. Kalau tidak dibayarkan juga, kemungkinan denda atau bunga akan bertambah. Itu kan normal. Normal penagihan seperti itu. Tapi karena kita sudah terlebih rasa takut, kita sudah stres duluan, semua penagihan pun nggak ada lagi yang normal dalam hidup kita. Kita selalu mengasumsikannya apapun kalau mereka sudah menagih disebut dengan teroran. Teroran itu tidak seperti itu. Ya, misalnya teroran yang selalu Anda baca. Ini akan ada debt collector lapangan 1 Martinus, 2 Ripaldi, 3 Janco, dan ini segala macam-macam ya kan. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, RT RW akan ditagih, ini segala macam, dan habis itu berganti-ganti nomornya. Berganti-ganti, bahkan sampai habis baterai, itu baru teroran. Tapi kalau dia cuma ngirim sekali 2 kali, sampai detik ini kami dari pihak aku laku belum menerima pembayaran Anda sama sekali. Silahkan lakukan pembayaran Anda sampai jam sekian, kalau tidak dendanya akan bertambah. Itu normal. Ya, penagihan normal. Saya juga bilang, ada yang ngirim ke saya, Bang saya diteror Bang sama aku laku, coba saya lihat gitu. Dikirimin, habis dikirim. Ini bukan teroran namanya. Ini penagihan normal. Jadi jangan karena kita tidak mampu bayar, karena duit kita nggak ada, apapun yang dilakukan debt collector serba salah. Ya kan? Jadi bedakan mana yang penagihan normal, mana yang teroran. Lain hal dia nelpon nggak berhenti-berhenti, atau ngechat nggak berhenti-berhenti panjang lebar, nggak berhenti-berhenti sampai sore. Itu baru teroran, kita merasa terganggu. Tapi kalau hanya chat 1 atau 2 aja, itu nggak teroran. Ya, tolong diperhatikan itu. Yang mana sih yang dikatakan teroran, yang mana sih yang dikatakan meneror. Tapi kalau dia hanya mengingatkan kita akan tagihan, itu nggak meneror namanya. Ya, apalagi cuma dilakukan 1 kali atau 2 kali. Tapi kalau dilakukannya beratus-ratus kali, itu beda hal. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Karena saya perhatikan semuanya dibilangin teroran. Bahas aku laku Bang, ini sudah saya bahas. DC aku laku barusan datang Bang. Oke, soal kedatangan DC itu bukan jadi soal yang menakutkan. Ya, nggak perlu juga Anda ketakutan. Yang paling pertama kita pertanyakan ketika ada debt collector datang, mengingat sesuai dengan aturan OJK, ada hal-hal wajib yang harus dilengkapi oleh debt collector. Ya, pertama harus mempunyai ID card, kedua mempunyai surat kuasa yang ada nama Anda, bahwa mereka dikuasakan oleh perusahaan mereka untuk menjemput tagihan ke rumah Anda. Habis itu sertifikat profesi penagihan yang dikeluarkan oleh asosiasi yang resmi dari OJK. Ya, itu penting. Tapi kita ketika bertanya hal-hal itu memang nggak bisa dalam keadaan panik, nggak bisa kita grogi, nggak bisa kita dalam keadaan cemas. Makanya tenang dulu. Makanya perihalnya cari dulu ya, fungsi debt collector ini apa. Kita itu sudah tidak menempatkan fungsi debt collector itu sebagaimana mestinya. Padahal fungsi debt collector ini melakukan penagihan. Tapi kitanya sudah baper duluan. Kenapa? Karena kita takut malu sama tetangga, takut malu seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga debt collector yang datang udah melebihi kayak malaikat maut gitu loh. Takut Anda, na'udzubillah. Padahal ketakutan Anda ini karena Anda tidak mampu jujur, itu aja persoalannya. Makanya letakkan lagi fungsinya sebagaimana mestinya. Fungsi debt collector ini apa? Melakukan penagihan. Oke. Ketika Anda telat bayar, mereka menagih. Oke, Anda terangkan ya, apa yang menjadi kendalanya. Tapi sebelum kita berbicara dengan debt collector, kita penting juga bertanya sama mereka. Mana kelengkapan Anda? Mana surat-surat Anda sesuai dengan POJK? Kalau tidak ada, suruh dulu mereka pulang. Mohon maaf, saya mengikuti aturan dari OJK. Anda lengkapi dulu prosedurnya, Anda lengkapi dulu berkas-berkas Anda balik lagi ke sini, kita berbicara soal hutang. Tapi kalau Anda tidak lengkapi, ya mohon maaf, hutang-hutang ini urusan privasi, saya tidak bisa berbicara dengan Anda. Ya, walaupun nanti akan menimbulkan perdebatan di lapangan, tapi Anda tetap tenang aja, karena ini sesuai dengan POJK nomor 35. Ya,
Itu syarat wajib. Nggak ada OJK bilangin kalau ada jadi, kalau nggak ya nggak usah. Nggak ada seperti itu. Wajib kata OJK. Itulah yang pentingnya buat teman-teman. Ya, jadi kalau Anda bertanya soal apa risiko gagal bayar di Aku Laku, ya risikonya ya BI checking. Ya, apakah kita akan didatangi ke rumah? Ya pastinya itu adalah prosedur, tapi yang didatangi atau tidak tergantung cara Anda berkomunikasi. Kalau Anda menunjukkan kelemahan, ya kemungkinan besar debt collector akan berkunjung ke tempat Anda. Tapi kalau Anda menunjukkan suatu ketegasan, ya, bahwasanya hari ini Anda tidak mampu, bukan tidak mau, karena fakta dari kehidupan tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun, debt collector berpikir 1000 kali untuk mengunjungi Anda. Karena dia takut juga akan terjadi perdebatan sengit antara debt collector dengan diri Anda nantinya. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi yang diteror oleh Aku Laku tolong dikondisikan. Mana yang benar-benar teroran, mana yang penagihan normal. Jangan gara-gara kita nggak ada uang semuanya teroran. Ya, itu tolong diperbedakan gitu loh. Jadi kalau kita pukul rata semuanya, nggak ada dong mereka yang SOP jadinya. Bukan saya sok-sok bela, tidak. Tapi kondisikan. Saya tahu Anda dalam keadaan panik. Apapun, pasti Anda akan ketakutan. Ya, orang menagih normal pun Anda sangka pasti meneror. Karena ada ketakutan, kecemasan dalam diri Anda. Ini aja yang dikondisikan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya yang bertanya soal risiko gagal bayar di Aku Laku per Desember 2023 ini. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, intinya kalau memang tidak mampu bayar, saya berharap jangan sampai gali lubang tutup lubang. Risiko terakhir dari Aku Laku ini cuman BI checking. Ya, untuk BI checking sendiri ke depannya kemungkinan kita akan sulit mengajukan pinjaman, baik itu di pinjaman online maupun di perbankan lainnya. Ya, tapi percaya aja dengan kemampuan Anda, kita pakai lagi budaya lama, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Jadi kalau Anda menginginkan sesuatu, rajin-rajinlah menabung, bikinlah perencanaan yang matang dan simpan duit Anda. Nggak melulu kita harus berhutang untuk mewujudkan suatu keinginan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.